Nah, nggak kerasa ya teman-teman, bentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri identik dengan momen saling bermaaf-maafan, bersilaturahmi, dan juga menjadi momen bahagia ketika bisa merayakan bersama dengan keluarga tercinta. Hari Lebaran juga tak lepas dari hidangan-hidangan khas yang lezat dan menggugah selera. Namun, di balik kelezatan tiap hidangan, kita perlu berhati-hati dengan potensi masalah kesehatan yang mungkin terjadi. Makanan yang tersaji ketika Lebaran cenderung mengandung lemak, gula, dan juga garam yang tinggi, seperti makanan bersantan, daging-dagingan, jeroan, gorengan, dan juga kue-kue yang tentunya mengandung tinggi gula dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat memicu berbagai masalah kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Salah satu penyebab masalah yang paling sering ditimbulkan adalah peningkatan kadar kolesterol dalam darah yang disebut juga dengan hiperkolesterolemia. Hal tersebut dapat disebabkan karena konsumsi makanan tinggi lemak. Nah, kolesterol sendiri merupakan zat yang diproduksi secara alami oleh organ hati. Kolesterol diperlukan tubuh untuk pembentukan sel, memproduksi sejumlah hormon, dan juga menghasilkan vitamin D. Meskipun penting bagi tubuh, kolesterol dapat mengganggu kesehatan jika kadarnya terlalu tinggi. Apakah kolesterol tinggi dalam darah selalu memberikan gejala? Umumnya hiperkolesterolemia tidak bergejala. Oleh karenanya banyak orang yang tidak menyadari dirinya memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Semakin tinggi kadar kolesterol dalam darah, semakin tinggi juga risiko seseorang untuk terkena penyakit serius di kemudian hari. Aterosklerosis yaitu proses penumpukan lemak pada dinding pembuluh darah arteri membentuk plak yang lama-kelamaan akan membuat saluran pembuluh darah menyempit hingga terjadi sumbatan. Jika aliran darah ke jantung tersumbat, maka dapat menimbulkan serangan jantung karena otot-otot jantung tidak mendapat nutrisi sama sekali. Apabila pembuluh darah otak yang tersumbat, bisa menimbulkan serangan stroke. Dan jika pembuluh darah ke tungkai yang tersumbat, maka dapat menimbulkan penyakit arteri perifer. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk tetap mengontrol asupan makanan saat Lebaran dan mengulang kebiasaan baik yang dilakukan ketika bulan puasa. Misalnya membatasi konsumsi makanan, terutama makanan berlemak. Konsumsi air putih yang cukup sesuai dengan kebutuhan, makan buah dan sayur lebih sering, dan jangan lupakan juga aktivitas fisik seperti olahraga dengan intensitas ringan hingga sedang minimal 15 menit setiap harinya.